kelompok 2 akan mempresentasikan perbedaan respon imun spesifik dan non-spesifik. Perkenalkan, saya Dina Merafendi dengan NIM akhir 20. Saya Nabila Zakia dengan NIM akhir 1022. Saya Ika Arati dengan NIM akhir 16. Saya Feriatu dengan NIM akhir 15. Saya Adilbatu Sadia dengan NIM akhir 19. Saya Fatina Najiyah Tamami dengan NIM akhir 23. Selamat menonton! Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Sistem ini merupakan jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh bagian tubuh, misalnya di dalam sumsum tulang, kelenjar limfa, dan beberapa organ lainnya. Kumpulan sel ini dapat menunjukkan respon terhadap suatu rangsangan. Nah, respon ini terbagi menjadi dua, respon spesifik dan non-spesifik. Respon imunospesifik itu merupakan imunitas bawaan dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak terpapar oleh zat tersebut. Sedangkan respon imun spesifik itu merupakan respon imun yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Komponen seluler imunospesifik terdiri dari sel-sel epitel, sel fagositosit, sel eosinofil, sel mast, dan sel natural killer. Komponen seluler imunospesifik terdiri dari sel-sel limfosit T yang diproduksi pada sumsum tulang. Pada sumsum tulang akan diproduksi sel-sel punca yang akan berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel darah seperti limfosit, platelet, eritrosit, dan eritrosit. Setelah diproduksi, sel-sel limfosit akan mengalami maturasi pada organ timus dan akan menghasilkan sel limfosit yang mampu membedakan protein patogen dan protein non-patogen. Sel limfosit D dibedakan menjadi sel limfosit T helper atau T CD4+ dan sel limfosit T sitotoksik atau T CD8+. Sel limfosit T CD4+ terdapat pada permukaan sel limfosit T untuk penanda dan pengenalan antigen oleh limfosit T. Sel T CD4+ merupakan pengatur dalam proses imun spesifik terhadap patogen yang akan menghasilkan sitokin yang berperan mengaktifkan sel limfosit B, makrofag, serta untuk produksi sel T sitotoksik. Sel limfosit sitotoksik dapat membunuh sel yang terinfeksi dengan cara menghasilkan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Komponen humoral merupakan salah satu respon imun spesifik. Respon imun humoral biasa kita kenal dengan antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel plasma, sel limfosit B yang sudah matur, yang memiliki kemampuan untuk melawan patogen. Antibodi ini memiliki struktur yang khas. Penggambaran struktur antibodi itu seperti huruf Y. Respon imun humoral diawali dengan diferensiasi limfosit B menjadi satu populasi klon sel plasma yang melepaskan antibodi spesifik ke dalam darah. Pada respon imun humoral juga berlaku respon imun primer yang membentuk klon sel B memori. Setiap klon limfosit diprogramkan untuk membentuk satu jenis antibodi spesifik terhadap antigen tertentu atau clonal selection. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi yang dapat mengaktifasi komplement dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya limfosit B berdiferensiasi dan membentuk antibodi, diperlukan bantuan limfosit T penolong atau T helper yang atas sinyal-sinyal tertentu baik melalui MHC maupun sinyal yang dilepaskan oleh makrofag perangsang produksi antibodi. Selain oleh sel T penolong, produksi antibodi juga diatur oleh sel T penekan atau T suppressor, sehingga produksi antibodi seimbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikutnya, untuk spesifitas kerja, enzim non-spesifik tidak memiliki spesifitas yang tinggi terhadap substratnya, sehingga enzim non-spesifik dapat mengkatalis reaksi dengan berbagai macam reaksi dan juga berikatan dengan berbagai macam substrat. Contohnya, enzim non-spesifik memiliki sisi aktif yang lebih luas sehingga mampu berikatan dengan berbagai macam molekul substrat dan mengkatalis berbagai macam reaksi. Sehingga enzim non-spesifik kurang efisien jika digunakan dalam mengkatalis reaksi yang spesifik. Kemudian untuk enzim spesifik, dia memiliki spesifitas yang tinggi terhadap substrat. Enzim ini hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu dan juga berikatan dengan substrat tertentu. Enzim spesifik memiliki sisi aktif yang secara khusus dirancang hanya dapat berikatan dengan substrat tertentu dan juga hanya mengkatalis reaksi yang spesifik. Dengan demikian, perbedaan utama antara enzim non-spesifik dan enzim yang spesifik terletak pada tingkat spesifitasnya terhadap substrat. Enzim spesifik cenderung lebih efisien dalam mengkatalis reaksi spesifik, sementara untuk enzim non-spesifik memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis substrat namun dengan tingkat efisiensi yang sangat rendah.
Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan sel. Mekanisme pembentukan sel ini melibatkan beberapa langkah dalam respon kekebalan tubuh terhadap patogen. Yang pertama yaitu paparan patogen, yang mana ketika tubuh ini terpapar oleh patogen, maka sel-sel antigen presenting seperti dendritik dan makrofag akan mendeteksi dan menangkap patogen. Lalu yang kedua ada presentasi antigen, yang mana sel antigen presenting ini akan mempresentasikan fragmen antigen dari patogen kepada sel T pembantu yang nanti melalui molekul kompleks yaitu histokompatibilitas atau MHC. Yang ketiga yaitu aktivasi sel T pembantu. Nah, sel T pembantu ini yang diaktifasi akan memberikan sinyal untuk memulai respon imun adaptif. Mereka merangsang sel B dan sel T lainnya. Selanjutnya yaitu aktivasi sel B. Nah, sel T yang tadinya merangsang sel B ini untuk berproliferasi dan diferensiasi. Nah, beberapa sel B ini akan menjadi sel plasma yang nantinya akan memproduksi antibodi. Sementara yang lain akan bertransformasi menjadi sel B memori. Kemudian yang kelima ada produksi antibodi. Nah, sel plasma ini akan memproduksi dan mengeluarkan antibodi ke dalam darah. Antibodi itu dapat mengenali dan mengikat patogen serta membantu dalam penghancuran atau penghilangan patogen. Dan yang terakhir adalah pembentukan sel B memori. Sel B yang tidak berdiferensiasi menjadi sel plasma ini akan berkembang menjadi sel B memori. Nah, sel B memori ini nantinya akan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan akan mengingat antigen spesifik, sehingga respon terhadap patogen serupa di masa mendatang akan lebih cepat dan juga kuat. Selanjutnya yaitu ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Respon imun non-spesifik dan spesifik memiliki perbedaan dalam hal perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Pada imun non-spesifik, tidak ada perbaikan respon saat kontak dengan antigen yang sama karena pada saat pertama kali terpapar oleh antigen tertentu, imun non-spesifik memberikan respon secara umum dan cepat serta tidak ada peningkatan secara spesifik. Pada imun spesifik memberikan respon yang spesifik dengan antigen tertentu saat terpapar pertama kali. Respon ini melibatkan sel-sel spesifik untuk mengenali antigen dengan tepat agar pada saat terpapar antigen yang sama, sel-sel ini telah mengenalinya dengan baik sehingga imun spesifik ini mampu memperbaiki respon saat kontak dengan antigen yang sama kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thank you for watching. Selamat puas. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marafe. Spesifik. Respon imunnya spesifik itu merupakan imunitas bawaan. Selanjutnya yaitu pembentuk mekanisme Akibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya limfosit B berdiferensiasi. protokol